Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi di channel saya, Anak Tani Sawit. Nah, pada video kali ini saya ingin bercerita ya tentang suka duka menanam sawit cabutan atau yang dikenal dengan sawit abal-abal ya. Jadi ceritanya begini ya. Kurang lebih 20 tahun yang lalu bapak saya itu pernah menanam sawit ya. Tanam sawit yang yang kita panen hari Senin kemarin itu ya, yang saya pernah upload bibit abal-abal itu ya. Nah, itu sawit yang pertama kali ditanam oleh bapak saya itu ya. Kalau nggak salah waktu itu beliau menanam itu sekitar tahun 2001 begitulah ya, 2001 lah mulai tanamnya itu ya. Makanya saya sebut itu kurang lebih umurnya 20 tahun. Nah, waktu itu di daerah saya ini harga sawit itu masih murah. Yang ada kebun sawit itu baru perusahaan-perusahaan ya atau PT ya. Nah, masyarakat itu kebun sawit rakyat itu belum ada waktu itu. Dan waktu itu juga kan harga sawitnya sangat murah sekali ya, sekitar Rp250 per kilo ya. Nah, jadi ceritanya itu ada beberapa orang mulai menanam sawit di kampung saya, termasuk bapak saya waktu itu. Karena masih awal-awal, jadi belum tahu kan bibit unggul atau tidak juga nggak paham gitu kan. Yang penting tanam aja begitu kan, coba-coba aja menanam sawit ya. Nah, jadi kita rawat. Waktu itu beliau kasih kebun itu untuk saya. Dia sekitar umur 2 tahun lebih itu beliau serahkan ke saya kan. Lalu saya urus, saya pupuk. Waktu itu panen pertamanya itu harganya Rp250 per kilo ya. Bayangkan, panen sawit harganya Rp250 per kilo. Kalau 1 ton berarti 250.000 ya kan. Nah, dari mana kita mau cari duit beli? Waktu itu juga beli bibit yang unggul yang bagus juga susah ya kan. Apalagi dengan harga sawit yang seperti itu di angka Rp250 per kilo kan terlalu besar itu kan biayanya kan. Ngeri-ngeri sedap juga kita waktu itu kan, kalau belinya yang bibit bagus yang mahal kan, karena belum tahu kan prospek ke depannya bagaimana sawit ini. Nah, sekitar tahun terus ya panen terus, meskipun murah waktu itu sekitar 2006 2007 lah ya. Itu harga sawit mulai membaik ya kan, 500. Pas harga sawit Rp700 itu di kampung saya, tetangga saya itu, saya ingat betul kalau hari Selasa itu ramai konvoy pergi ke PT sawit, bawa karung cabut bibit yang kecil-kecil itu kan, yang tumbuh-tumbuh itu dicabut sama orang kampung saya buat ditanam lagi kan. Karena waktu itu susah cari bibit yang unggul, yang benar-benar unggul itu susah. Kalau yang jualan kecambahnya banyak, yang bilangnya, yang promosinya yang bagus ya kan, itu inilah kan. Cuman kita juga sulit untuk percaya kan, karena yang jualan juga nggak jelas begitu kan, orang-orang biasa saja begitu. Belum seperti sekarang ini kan, ada yang dikeluar PPKS atau apalah itu kan. Nah, jadi singkat cerita, setelah bertahun-tahun kita mengurus kebun sawit yang bibit cabutan atau abal-abal itu, masih ini untuk nasib aja ya, untuk nasib aja. Kalau yang bapak saya tanam itu alhamdulillah semuanya berbuah ya, cuman ada satu yang ini berbuah landak itu kan, ya biasalah, wajar lah ya. Kalau berbuah landak itu kan biasalah ya, bukan berarti dia
jantan ya kan, sawit jantan. Nah, untuk yang lainnya banyak yang tidak berhasil kan, capek-capek ngurusnya 3 tahun 2 tahun 3 tahun kan, biasanya umur 2 tahun setengah 3 tahun kalau kita urus sawit itu kan udah kelihatan kan berbuah atau tidaknya kan. 3 tahun lah katakanlah ya kan. 3 tahun itu kan bukan suatu waktu yang sangat singkat, itu cukup lama sekali. Berapa banyak tenaga kita yang kita keluarkan ya kan, berapa banyak biaya yang kita keluarkan, beli pupuk, beli racun kan. Apalagi saat itu kan ekonomi ini kan masih lemah kan, harga sawit juga masih murah ya kan. Nah, jadi pengalaman ini saya ceritakan agar para petani-petani sawit pemula itu jangan gampang mendengar bibit cabut aja bagus gitu kan. Meskipun bibit abal-abal punya saya berbuah, betul berbuah, ada yang enggak juga ya kan. Tapi secara presentasinya, kalau saya pengalaman saya ini ya, itu banyak yang gagal ya, banyak yang gagal. Makanya saya selalu sampaikan kepada kawan-kawan baik di daerah saya, di kampung saya, kepada teman-teman saya, usahalah menabung dulu sebelum mau tanam sawit itu kan. Mending cari bibit yang jelas, jangan yang bibit abal-abal. Karena kita itu niat menanam sawit itu kan untuk masa depan ya, jangka panjang ya, untuk pensiun ke depan lah ya. Jadi jangan sampai sudah kita capek-capek ngurusnya 3 tahun, menguras tenaga kita ya, mengeluarkan biaya, beli pupuk, beli racun segala macam, lalu hasilnya nol, nihil ya. Jadi kan sayang sekali itu waktu itu. Kalau saya tidak berhasil, baru mau cabut lagi yang sudah kita tanam 3 tahun yang lalu, baru mau kita tanam lagi, baru mau cari bibit yang bagus kan, rugi waktunya, rugi biaya juga ya kan. Nah, dan sekarang sih alhamdulillah kalau di daerah saya orang sudah mulai nggak mau lagi ya cari tanam bibit sawit yang abal-abal itu ya kan. Meskipun ada juga sebagian ya, tapi sebagian kecil ya, sebagian kecil biasanya petani sawit pemula ya, yang tanamnya bibit asal-asalan itu ya kan, cabut di sini ngambil di sini kan. Nah, terakhir itu ada teman saya itu kan mau tanam sawit ya, padahal waktu itu sudah saya kasih tahu kan, sudah saya kasih bayangan, saya sudah cerita begini bla bla bla, tapi dia nggak mau dengar. Lalu tanamlah sama dia sawit, bibit nggak jelas, cabut. Dia tanamnya itu nggak banyak juga sih, sekitar 45, kalau nggak salah 45 batang, tapi yang berbuah cuma 8 batang. Kamu pikir aja ya, ngurusnya 3 tahun ya kan, kita capek-capek ngurusnya, ngeluarin biaya. Waktu 3 tahun itu kan bukannya 3 hari ya, atau 3 minggu ya, itu sangat lama sekali bagi saya ya. Tahu-tahu nggak berhasil, nggak ada buahnya. Sedangkan kita pas waktu nanam itu dengan kalimat bismillah, tujuannya mau sawit ini berhasil ya kawan-kawannya. Jadi kalau masalah tanam bibit sawit abal-abal ini, kita jangan melihat yang berhasilnya, karena yang berhasil itu memang nasibnya mungkin bagus, untung nasib lah ya. Terakhir sekitar 2 bulan yang lalu itu ada paman saya itu, dia beli kecambahnya itu ya, biji kecambahnya itu dari seseorang. Nah, seseorang itu mengambil kecambah itu dari sawit perusahaan, sawit PT ya. Jadi disemai, di polybag lah sama paman saya itu 160 batang. Kebetulan kita punya punya kenalan dengan orang yang ahli ya di bidang bibit sawit, karena beliau juga itu pernah ikut pelatihan kurang lebih 1 tahun di IPB, Institut Pertanian Bogor. Dan beberapa tahun terakhir ini memang terbukti ya, setelah kita uji memang terbukti ilmunya beliau itu. Jadi disurvei cuma 3 batang yang bagusnya,
yang sisanya itu nggak bagus. Nah jadi untung aja itu belum ditanam ya, belum ditanam. Kalau sudah ditanam 160 batang, 3 tahun kemudian cuma 3 batang yang berbuah, kan ruginya rugi banyak sekali ya. Nah jadi pada video kali ini saya hanya berbagi sedikit cerita ya, pengalaman saya, pengalaman kami tentang bibit abal-abal. Ya mungkin para petani sawit senior ya sudah tahu lah ya. Nah ini mungkin video ini ada manfaatnya mungkin meskipun sedikit untuk para petani sawit pemula ya, yang baru mau tanam. Udahlah, jangan, nggak usah didengar orang bilang oh saya juga tanam bibit abal-abal bagus, nggak usah didengar. Iya kalau kita, tapi kalau mau coba sih nggak apa-apa, silakan dicoba. Tapi saran saya, mending keluarkanlah duit kamu itu, ya kan. Kumpul dulu, kalau tahun depan mau tanam sawit, hari ini mulai kumpul buat beli bibit yang bagus. Kalau kita sudah beli bibit bagus, arti kita ngerawatnya juga semangat gitu kan, tidak ragu-ragu lagi. Dan menurut pengalaman saya, mungkin sama lah pengalaman orang lain juga, yang namanya bibit bagus, bibit unggul itu nggak akan kecewa kalau kita urus, kita apa rawat dengan baik ya. Nah jadi kesimpulannya, untuk para sawit pemula mending tanamlah bibit sawit yang bagus, yang unggul, yang jelas ya. Karena pengalaman kami untuk bibit yang abal-abal itu begitulah, untuk nasib ya, untuk nasib aja ya. Kalau nasib kamu bagus ya bagus, emang rezeki kamu bagus mungkin kan. Sama saja waktu sama bapak saya waktu itu pertama tanam sawit, bibitnya nggak jelas, tapi karena mungkin nasibnya bagus, alhamdulillah ya bagus. Tapi setelah itu kami juga nggak mau lagi tanam-tanam istilah bibit yang nggak jelas itu, karena khawatir juga kan kita ya kan, khawatir lah, capek-capek ngurus, berharap 3 tahun 4 tahun ke depan itu berbuahnya lebat, berbuah bagus ya kan, semuanya berbuah gitu kan, panen dengan maksimal. Nah jadi mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, cerita dan pengalaman saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada salah kata saya minta maaf, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.